4341 dari program studi PGSD. Di sini saya akan membacakan cerpen dengan judul Pola Hidup Sehat. Gadis kecil berusia 7 tahun itu senang dengan tempat tinggal barunya. Ia ikut ayahnya dipindah tugaskan ke salah satu kota besar. Ia sangat senang karena di kota itu banyak orang berjualan makanan, tidak seperti di kota lamanya. Gadis kecil itu bernama Dira. Ayah dan ibu Dira sangat perhatian terhadap Dira, terutama terhadap pola makan Dira. Ibu Dira selalu membatasi untuk makanan atau cemilan manis, tetapi Dira sangat menyukai cemilan manis. Jadi, ia menyembunyikan toples berukuran sedang yang berisi cemilan manis di dalam lemarinya. Dan pintarnya, cemilan itu tidak diketahui oleh ibu. Di kantor ayah akan ada acara besar, di mana setiap istri akan ikut membantu acara tersebut. Beberapa hari itu, ibu menitipkan Dira di rumah kakek dan neneknya. Dira, seminggu depan kamu bersama kakek dan nenek ya, tawar ibu. Iya bu, jawab Dira dengan ekspresi senang. Seperti pada umumnya, nenek dan kakek akan selalu menuruti kemauan cucunya. Dira dititip di rumah kakek dan nenek kurang lebih selama 1 minggu. Selama di rumah kakek, kemauan Dira selalu dituruti, termasuk masalah makanan. Ia tak perlu lagi menyembunyikan toples berukuran sedang itu di dalam lemarinya. Ia juga selalu memesan makanan cepat saji seperti pasta atau ayam goreng dan lainnya. Hal tersebut sudah terjadi selama 3 hari. Di hari keempat, Nina dan Doni menghampiri rumah kakek Dira untuk bermain. Dira, main yuk, kata mereka berdua bersamaan. Nina dan Doni adalah teman Dira di rumah kakek. Ia lumayan sering berkunjung ke rumah kakek, sehingga ia juga memiliki beberapa teman di sana, termasuk Nina dan Doni. Dira, Nina, dan Doni bermain di taman dekat rumah. Mereka berlarian, tertawa, bernyanyi kecil, dan melakukan hal seru lainnya. Namun, tiba-tiba Dira memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Nino dan Doni segera menghampiri Dira. Dira, kamu kenapa? Tanya Nina. Perutku terasa tidak nyaman, Nina, jawab Dira dengan ekspresi kesakitan. Ayo kita pulang saja, Doni menawarkan karena melihat Dira kesakitan. Dira diam beberapa waktu, sambil berpikir akan pulang atau lanjut bermain. Tidak, Doni, ayo lanjut main saja. Perutku sudah lebih baik. Akhirnya Dira memilih bermain daripada pulang. Setelah puas bermain, mereka pergi ke rumah Dira bersama-sama. Di tengah perjalanan, ada bapak-bapak berjualan jus buah. Ayo beli jus buah itu, ajak Nina kepada 2 temannya itu. Ayo Dina, Nina setuju untuk membeli itu. Tidak, kalian saja. Aku tidak suka jus, mendingan aku beli coklat saja, tolak Nina. Akhirnya, Nina dan Nino saja membeli jus buah itu. Sesampainya di rumah Dira, mereka langsung duduk. Tiba-tiba, Dira berlari ke kamar mandi untuk buang air besar. Setelah itu, ia kembali menemui teman-temannya. Apa kalian tahu apa yang harus aku lakukan ketika aku sembelit? Tanya Dira dengan wajah pucat. Rupanya, dia sudah sembelit dari kemarin malam. Kamu harus banyak makan buah yang berserat dan mengurangi makan cepat saji itu, kata Nina. Tapi aku tidak suka makanan seperti itu, sanggah Dira. Kau harus tetap memakannya, Dira. Makanan seperti itu enak seperti makanan masakan ibumu biasanya, kata Nino. Baiklah, aku coba, kata Dira. Karena tidak tahan sembelit, ia akhirnya meminta pepaya kepada nenek. Ia terus memakannya, dan ia juga memakan masakan nenek dan tidak memesan makanan cepat saji lagi. Setelah keesokan harinya, Dira sakit perut lagi dan buang air besar. Akhirnya dia tidak sembelit lagi. Sakit perut yang ia rasa sudah hilang. Akhirnya sakit perutku hilang, ucap lega Dira ketika keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Dira kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang dimasak oleh neneknya dan mengurangi makan cepat saji sampai ia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dira menceritakan hal itu kepada ibu. Lalu ibu menjelaskan, Dira, kita harus tetap menjaga pola makan agar hidup kita tetap sehat.
Dira tersenyum dan mengatakan, "Iya ibu, aku tidak mau sembelit lagi." Mungkin hanya itu cerita cerpen yang bisa saya sampaikan. Pesan yang dapat diambil adalah kita harus tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap memakan makanan yang sehat. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.